11 amalan agar dapat jaminan rumah di surga. Ini ada beberapa amalan sederhana yang bila diamalkan akan dibangunkan rumah atau istana di surga. Amalan-amalan tersebut adalah: pertama, membangun masjid dengan ikhlas karena Allah. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang membangun masjid karena Allah walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga." Kedua, membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Dari Mu'az bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang membaca Qul huwallahu ahad sampai ia merampungkannya, surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga." Ketiga, mengerjakan salat duha 4 rakaat dan salat sebelum zuhur 4 rakaat. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang salat duha 4 rakaat dan salat sebelum zuhur 4 rakaat, maka dibangunkan baginya rumah di surga." Keempat, mengerjakan 12 rakaat salat rawatib dalam sehari. Dari Ummu Habibah istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mengerjakan salat sunnah dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka karena sebab amalan tersebut, ia akan dibangun sebuah rumah di surga." Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa merutinkan salat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan bagi dia sebuah rumah di surga." 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Kelima, meninggalkan perdebatan. Keenam, meninggalkan dusta. Ketujuh, berakhlak mulia. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku memberikan jaminan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia orang yang benar. Aku memberikan jaminan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun dalam bentuk candaan. Aku memberikan jaminan rumah di surga yang tinggi bagi orang yang bagus akhlaknya." Kedelapan, mengucapkan alhamdulillah dan istirja, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ketika anak kita wafat. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila anak seorang hamba meninggal dunia, Allah berfirman kepada malaikatnya, 'Kalian telah mencabut nyawa anak hambaku.' Mereka berkata, 'Benar.' Allah berfirman, 'Kalian telah mencabut nyawa buah hatinya.' Mereka menjawab, 'Benar.' Allah berfirman, 'Apa yang diucapkan oleh hambaku saat itu?' Mereka berkata, 'Ia memujimu dan mengucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi rojiun.' Allah berfirman, 'Bangunkan untuk hambaku di surga, dan namai ia dengan nama Baitul Hamdi, rumah pujian.' Kesembilan, membaca doa masuk pasar. Kesepuluh, menutup celah dalam saf salat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menutupi suatu celah dalam saf, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya karena hal tersebut dan akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga." Kesebelas, beriman pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku menjamin orang yang beriman kepadaku, masuk Islam dan berhijrah dengan sebuah rumah di pinggir surga, di tengah surga, dan surga yang paling tinggi. Aku menjamin orang yang beriman kepadaku, masuk Islam dan berjihad dengan rumah di pinggir surga, di tengah surga dan di surga yang paling tinggi. Barang siapa yang melakukan itu, maka ia tidak membiarkan satu pun kebaikan, dan ia lari dari setiap keburukan, ia pun akan meninggal, di mana saja Allah kehendaki untuk meninggal." Semoga kita dimudahkan mendapatkan rumah atau istana di surga. Hanya Allah yang memberi taufik dan hidayah.